Yang hadir pada subuh hari ini, alhamdulillah, rasa syukur kita ucapkan pada subuh hari ini karena kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Sampai hari ke-11 kita masih kuat, masjid kita masih full, dan kita berdoa mudah-mudahan sampai akhir Ramadan, bahkan sesudah Ramadan, masjid kita ini semakin full. Salam serta salawat tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sebagai Rasul pilihan yang telah menggulung tingkat kebatilan dan membuka sajadah kebenaran. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, saya Pak kalau ceramah subuh itu selalu buat perjanjian dulu. Perjanjian begini, kalau ada meeting yang keluar berhenti ceramah. Bisa Pak, belum dihitung ini kaki lu lebih dua. Tidak, belum dimulai hitung ini. Iya, karena di mana-mana kalau cara masuk belum orang naik di asul saya kita tahu Pak. Sebenarnya kayak gini ya, apalagi ini jujur saya belum ceramah ini daripada guru. Pak Adi yang biasa ajarkan kami ceramah ini daripada ceramah. Beda ceramah dari orang banyak kalau dan guru dan lain kurasa. Tapi ya saya melihat karena amanah ya. Jadi Pak Guru kita mau berjanjian nih, kalau ada 2-3 saya berjanji juga nih. Iya. Ada masjid di termasuk masjid Taqwa itu ceramah subuhnya Pak sebelum waktu subuh, waktu imsak. Jadi saya telepon Cepaki datang. Kenapa? Karena Cepaki dimulai. Jadi saya datang Pak sebelum imsak dan disuruh mengaji. Yang lucunya tidak ada jamaah. Karena sudah biasa mendatang orang. Kenapa paling membentuk seperti itu supaya tidak pulai orang. Ternyata apapun metode sistem yang diberikan oleh panitia itu tergantung orangnya ya. Apakah sebelum subuh atau sesudah subuh tergantung yang mendengarkan ceramah. Padahal Nabi menyampaikan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan menuju majelis ilmu seperti ini yang Nabi sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi yang kita ketahui Bapak Ibu dalam menuju surga. Pertama, dulu dengan ceramah jauh lebih bagus daripada salat sunnah 1000 rakaat. Pertanyaan Bapak Ibu, pernah lagi salat sunnah 1000 rakaat? Halo? 8 lagi tarawih sahur. Tapi dulu bisa sejenak ya, lebih bagus daripada salat sunnah 1000 rakaat. Yang kedua, kalau dengan ceramah ya jujur, bertambah iman dan sadar bisa ulang bisa tak lupa bisa biasanya begitu. Makanya tadi Pak berapa menit kalau kita masuk sini 20. Alhamdulillah bagus sekarang cara masuk. Taruh yang masuk ini suhu 20 kayak dia menit sama apa lagi 15 menit. Dalam diri manusia ada 2 unsur yang sangat berkompeten pada diri kita. Ada namanya unsur jasmani, ada namanya unsur rohani. Pak, orang yang sakit di bulan Ramadan ini, apapun penyakitnya, insya Allah normal. Coba tes bagi Pak, yang pernah yang merasakan sakit mah, tapi begitu puasa, tidak ada sakit mahnya. Yang punya kadar gula tinggi, puasa 2-5 hari, normal kembali. Asam urat normal. Pokoknya intinya Nabi menyampaikan sumu tasihu, berpuasalah kamu agar kamu sehat. Untungnya Allah mendatangkan bulan Ramadan. Di antara 128.000 nabi, 25 rasul, ternyata Rasulullah sendiri yang diberikan kepada umatnya ini untuk mendapatkan bulan Ramadan. Artinya apa? Beruntung di Bapak Ibu, selama 1 bulan Allah bimbing kita, bina kita, didik kita untuk menjalankan ibadah puasa, untuk menempatkan kembali fungsi-fungsi yang ada pada diri kita, termasuk pada penyakit yang ada pada diri kita. Jujur Bapak Ibu,
penyakit jasmani banyak obatnya. Apalagi di sini apotek usada. Apotek usada itu berarti kebiasaan orang dalam begini orang. Sakit batuk ada kebalena ini. Sakit kepala ada Paramex, sakit mata ada obat tetes mata, sakit gigi ada Ponstan. Pokoknya apapun juga ada penyakitnya, ada obatnya. Kullu da'in dawa, semua penyakit ada obatnya. Nah, kalau di dalam diri kita ini selalu kita jaga jasmani, tapi ingat ada unsur yang sangat berkompeten rohani. Makanya selama Ramadan rohani kita dikasih makan ini ya. Biar bagus kita jasmani kita. Punya rohanya pada tahun itu. Kenapa? Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya pada diri manusia itu ada segumpal daging. Dan kalau daging itu baik, maka semuanya ikut baik. Tapi kalau daging itu rusak, maka semuanya ikut rusak. Ala ingat, wahiyal kalbu. Yang dimaksud adalah hati. Makanya Ramadan ini bukan cuma jasmani yang mau dibersihkan, mau dibagi, tapi rohani tak juga iya. Alhamdulillah. Selama sebulan kita mendengarkan ceramah, mudah-mudahan tidak bosan ya ini. Waktu awal-awal Ramadan hampir semua masjid itu pulpi masjidnya Pak. Pulpi sampai di pinggir jalan, lantai atas full. Panitia bingung kemenan tanpa jadi kalau panitia jangan lagi pusing panitia kasih minggu jinjo. Ternyata tuh jadi kasih minggu tuh. Ngapain sahur nih? Ada sifat kebosanan. Jangan kita terlalu jauh deh. Ibu-ibu saya tanya dulu ya, Pak. Waktu awal-awal Ramadan itu apa menu utama? Halo? Apa menu utama awal-awal Ramadan? 99,9% pasti ayam. Termasuk nakke sate ayam. Tapi 15 ke atas dia mulai menurun. Inten, Indomie telur, tahu Islam kita 20 ke atas ya, tidak ada minyak, tidak ada komik kuning telurnya, sibuk namami, sisa-sisa pada Jawa. Kau ini ibu, kalimantan kamu minjok, artinya apa? Mana bos kamu? Artinya apa? Itu sifat kebosanan manusia. Makanya Pak, duduk ini luar biasa. Kita mau coba juga penyakit rohani apa itu? An-nana, apa nana? Suka mengeluh, nangis kumrahingan. Ini sifat manusiawi kita Pak. Saya kasih contoh di buku Pak. Pernah kita naik pesawat? Halo? Yang pernah yang ngomong gitu, yang tidak pernah yang menghayal makin. Saya ingat itu kalau diundang sama Pak Kiai Pak Arkulewa ini untuk ikut manasik. Alhamdulillah berkat ajaran beliau saya sekarang ini jadi pembimbing haji dan umrah juga ya. Saya baru-baru pulang ini mengantar jamaah buat muda dewan sebawah. Saya diajarkan Ustaz kalau bawa ahli jamaah ini ke Antimu betul. Saya bilang Antimu kalau bawa naik pesawat ini tujuannya apa supaya kita tidur. Tapi dia bagi itu pesawat kalau tenang rata-rata jamaah yang penumpang timur asing itu ya. Atau mengge. Tapi pun goyang di pesawat aja. Apalagi di pramugari para penumpang terhormat kencangkan di kasabunnya, sandaran kursi diluruskan, jangan jalan apalagi pakai toilet karena cuaca agak buruk. Bukan cuaca buruk, mulai-mulai kata itu cuaca agak buruk ya. Mana siapa nanti mau numpak dari tonja? Malah balik lagi. Goyang ya. Bangun apa baju kesangkan aku siapa? Kedengar nih Pak. La ilaha illallah astagfirullah. Ternyata kondisi manusia sebagai begitu ya. Puna bagi kita lasakna, jai doena, ada mobilnya, jabatannya tinggi, tunjangannya besar, karena lupa Allah. Tapi kalau jatuh miskin nih, bangkrut, ganti, mulai itu. Makanya apa sih mungkin? Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dalam keadaan suka mengeluh, nangekun larinya. Bosi orang-orang, bambang niluak orang-orang, bikin status gambarnya Allah. Balas gue. Idza massau syarru jazua, ketimpa musibah kena penyakit ingat Allah. Tobat ya
Kalau sambayang, mari matangan nomoro. Tobat ma ya Allah. Kalau puasa, mari mangiru. Tobat ma ya Allah. Mau tobat baca Quran, berarti mengganggu suami orang. Ternyata pelakor. Saya tiap hari yang pelakor. Di dua tempat ya, Indosiar dengan RCTI. Kalau Indosiar kan suara hati istri. Kalau RCTI apa? Jangan bercerai bunda. Saya kucing ini juga pernah motor karena cerita memang dari bangsa. Bunuh TV ya, dan Roy. Kutungku matangku pulang dari sana. Terpaksa punya jatuh nih. Manusia begitu Pak. Tapi selanjutnya, wa idza massahu khairu manu'a. Apabila diberikan kesenangan harta berlimpah, manu'anku dan congkak di hadapan Allah. Makanya datang Ramadan, ingat ya, jangan suka mengeluh. Ada saya punya jamaah Bapak Ibu yang selalu kami kan contoh ini, itu jamaah saya setiap pergi sembahyang pasti disuruh sebelah kanan. Kenapa? Itu kakinya belum diamputasi. Gara-gara kerja kakinya masuk di besi. Nanti bayangkan Pak dicerita itu masuk kaki di besi, dibutuh kakinya sampai lutut ya. Makanya kita selalu kasih tempat disuruh. Karena begitu berdiri ada tempat pijatan untuk berdiri. Tidak pernah ketinggalan salat berjamaah di masjid sana. Saya kasih gambaran bahwa kalau orang seperti dia tidak punya kaki satu, yang tidak pernah alfa salat berjamaah, apakah kita yang normal ini tidak iri sama mereka? Apakah mereka mengeluh? Kan tidak. Mereka tidak mengeluh dengan kakinya yang pincang. Mereka tidak mengeluh dengan pakai dua tongkat untuk pergi menghadap kepada Allah, karena dia tahu bahwa kalau sudah cacat begini tongkat lagi, nah belum bagi sembahyang apa yang kita andalkan. Sementara ada orang kasar tubuhnya, kekal badannya, mampu puasa, dan ada orang juga mampu puasa, tapi tidak pernah ke masjid. Ada tahu? Kalau dari sini ke rumah kau ada? Kasih puasa tapi kenapa? Memang betul. Perjalanan yang paling jauh adalah perjalanan menuju masjid. Karena banyak orang mampu naik sepeda berkilo-kilo. Banyak orang mampu jalan kaki berkilo-kilo, tapi untuk jalan ke masjid mana satu batarana. Kenapa bisa? Sumu, hukumun, umuyum. Mereka punya mata tapi ditutupi oleh hijab kebenaran. Dia lihat dia orang lalu ke masjid ya. Apalagi masjidnya seperti ini luar biasa. Jadi kalau ada orang seperti itu, makanya beruntung kita dapat hidayah dari Allah. Luar biasa masjidnya seperti ini. Saya sering ambil contoh Abdullah bin Abi Maktum. Orang tunanetra Pak, orang buta. Waktu Nabi menyampaikan la sholata lirijal masjid illa fil masjid, tidak sempurna salatnya orang yang bertetangga dengan masjid kecuali sholat berjamaah di masjid. Lalu Abdullah mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan saya? Saya ini orang buta, orang tunanetra. Tidak ada yang antar ke masjid. Jarak dari rumah itu kurang lebih 2 kilo. Dan tempat yang saya lewati itu adalah padang pasir yang saya dimangsa oleh binatang buas. Masjid yang saya datangi masjid dari jauh kata sederhana. Apa kata Rasulullah? Engkau punya rusa, ada keringanan untuk kupiki karena kamu jauh rumahmu dan buta lagi. Tapi begitu pulang ditanya, apakah selama ini kamu dengarkan azan dikumandangkan? Kata ya Rasul, saya dengarkan. Kata Nabi, selama kau dengarkan azan dikumandangkan, wajib kau penuhi panggilan Allah. Begitu mendengarkan ini, Masya Allah Bapak Ibu, sepanjang hidupnya Abdullah bin Abi Maktum ini, dia yang pergi ke masjid, bahkan dia azan di masjid 5 kali sehari semalam, bahkan turun surah Abasa memuliakan Abdullah ini. Coba bayangkan, seorang Abdullah bin Maktum, orang tunanetra, yang jarak dari rumahnya sangat kurang lebih 2 kilo, jarak yang dilewati padang pasir yang siap dimangsa oleh binatang buas. Masjid yang didatangi adalah masjid jauh dari kata sederhana, lantainya tanah, atapnya pelepah kurma, bahkan turun surah Abasa untuk memuliakannya. Sementara kita ini belum ada turun dari Allah. Rumah tak dekat dengan masjid, masjid tak luar biasa, ada karpetnya, ada AC-nya, ada sound yang bagus, maka ada imam rawatinya yang suaranya merdu. Kalau ini semua ada ini dan belum membuat hati kita untuk bergerak ke masjid, kira-kira apa yang kita tunggu ya? Mati pagi.
Saya Pak begitu jangka jadi imam kurang, aku sampaikan warga. Kalau ada warga aku tidak pernah ke masjid, kalau meninggal sebentar jangan bawa ke masjid. Lalu nak kau terpaksa mereka mesti sampai lah. Terima kasih kan, terima kasih. Bukan aku untuk apa gitu dibawa ke masjid kalau mati bos. Dibawa ke masjid setiap waktu. Nah kalau kami dimati untuk apa? Jadi mati di rumahnya saja sembahyang. Pak kita ke masjid kan dua di model dia. Datang sendiri atau diantar, ping lagi. Mau diantar. Bagus kau diantar, Pak, dari dulu. Dari lima. Masih beruntung kita masih berangkat sendiri. Makanya Pak, jangan suka mengeluh. Alasan tak jawaban lah, kamu mana masih ke Pak. Soalnya tinggi sekali. Tapi namanya manusia Pak, saya jujur. Tidak tahu kalau dulu kan mor-mor kan justru kamu kapan nih? Saya kan guru agama nih, 23 tahun mengajar kata di Bandung, belum terangkat. Curhat. Aku saya kapan dia tak guru agama dia nih. Karena kapan kerja guru agama jadi ini. Pun tu kajian corona nih. Bila tu ada corona jadi. Dia ceramah. Ada 6 bulan dan ceramah. Enggak dilot dong, disebut dong. Ada berita di grup bahwa semua teman-temanku lulus. Jadi saya di Tanah Suci kirim lewat di grup. Selamat buat teman-teman yang lulus di P3K dan selamat berada di tempat lain. Satu sisi Pak, saya gembira karena teman-teman seperjuangan saya di Sebenarnya Bandung lulus semua. Tapi di sisi lain saya merasa sedih karena habis ke teman-teman nak kemarin datuk-datuk. Tapi apa saya mengeluh? Ternyata saya ambil kesimpulan, Nur Hadi jangan mengeluh. Karena mungkin yang kau inginkan tidak sesuai dengan keinginan Allah. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi yang kau suka itu Allah tidak suka. Wa asa an tuhibbu wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Dan boleh jadi yang kau benci, di Allah itu terbaik. Saya langsung guru kat barang bangku Pak, untun apa yang bukan PNS, untun apa yang bukan ASN atau P3K. Seandainya P3K kan aktu PNS Pak, tidak boleh, tidak bisa tak bolak balik dalam 1 tahun 2 kali 3 kali antar jamaah. Di situ ambil kesimpulan, alhamdulillah itu berkat guru Pak Kiai ajar ke dulu manas di travel lain. Alhamdulillah. Begitulah tipe manusia, jangan pernah mengeluh karena setiap manusia ada jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup ini. Ya insyaallah mudah-mudahan ada tempatnya. Kalau pun diundang lagi tidak akan jaga. Kalau tidak akan juga. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ada tempatnya, tidak ada lagi untuk menggurui, tapi kita sharing saja di subuh hari ini. Pak Ibu kita tutup dengan berdoa. Hari pagi saya baca. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat. Amin. Wal mu'minin wal mu'minat. Amin. Al ahya'i minhum wal amwat. Amin. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa qadiyatil hajat. Amin. اللهم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته Amin. وما للظالمين
Minalillahi musta'an walaikimban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.